Jika kalian akan menonton film ini secara langsung, pastikan terlebih dahulu jika kalian itu sudah dewacrit dan mempunyai pasangan. Dan pastikan bahwa pasangan kalian sudah tepat berada di samping kalian. Karena film ini berdurasi 2 jam dan setiap menitnya berisi adegan adu gabrut. Dan konon katanya dari beberapa sumber bahwa ternyata adu gabrut di dalam film ini tidak dilakukan hanya sebatas acting, melainkan benar-benar dilakukan oleh para aktornya atau real adegannya. Dan yang membagongkannya adalah saking banyaknya adegan adu gabrut di dalam film ini, saya yang melihatnya pun sampai balenek dan giung karena adu gabrut di dalam film ini tidak hanya dilakukan oleh satu pasangan, melainkan mereka melakukannya bertiga, berempat, berlima, bahkan ada yang melakukan satu RT. Bahkan ada juga dilakukan bersama dengan wanita jadi-jadian di mana atasnya wanita sedangkan bawahnya masih batangan. Ya pokoknya kalau kalian mau nonton film ini secara langsung, pastikan kalau kalian itu sudah dewacrit. Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Seperti biasa di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang pria di mana dia telah menyesal karena sudah menikahi wanita yang sama sekali tidak dia cintai, dan si laki-laki ini harus menikahi wanita itu karena telah terjadi kecelakaan di atas ranjang yang menyebabkan si wanita berbadan 2 atau hamil. Film ini juga menceritakan tentang kisah seorang wanita yang bernama Elektra, di mana dia mempunyai imajinasi yang sangat kebablasan sampai-sampai dia memaksa kekasihnya agar melakukan adu gabrut bersama wanita lain di hadapannya. Bahkan bukan cuma dengan wanita, bahkan dengan AWW jadi-jadian, di mana atasnya AWW sedangkan bawahnya masih batangan. Dan yang gobloynya lagi adalah si Elektra ini memaksa kekasihnya untuk beradu gabrut dengan beberapa wanita di hadapannya. Entahlah apakah ini wanita terlalu stres atau memang sangat gobloy, saya pun tidak nyaho. Langsung saja kita bahas film Lope. Di awal film saja kalian sudah disuguhi pemandangan adu gabrut antara satu pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Singkat cerita, di tempat lain terlihat ada satu pasangan muda yang baru hudang dari molornya, dan laki-laki ini adalah suaminya, dia bernama Marpi, sedangkan AWW ini adalah istrinya dan dia bernama Omi. Mereka berdua adalah pasangan yang masih sangat muda, tetapi mereka berdua sudah mempunyai satu anak laki-laki dan anaknya bernama Gaspar. Pada pagi itu terlihat saat Marpi dan istrinya baru saja bangun dari molornya, tiba-tiba ada seseorang yang menelponnya. Tidak lain tidak bukan, orang itu adalah ibunya Elektra. Nah lu, siapakah Elektra? Jadi Elektra adalah mantan kekasihnya Marpi 3 tahun yang lalu. Dan ini dia bebenguknya. Pada saat itu ibunya Elektra menelpon Marpi dengan tujuan untuk mencari keberadaan Elektra karena sudah selama itu dia tidak kunjung mendengar kabar tentang Elektra. Bahkan kabar terakhir kali yang dia dapatkan adalah bahwa tangkurak si Elektra akan melakukan bundir. Pada saat itu ibunya Elektra menelpon Marpi dengan tujuan untuk mencari keberadaan Elektra karena sudah selama itu dia tidak kunjung mendengar kabar tentang Elektra. Bahkan kabar terakhir kali yang dia dapatkan adalah bahwa tangkurak si Elektra akan melakukan bundir. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Marpi menikah dengan Omi sedangkan dia berpacaran dengan Elektra? Tenang, akan saya jelaskan. Jadi, si Elektra ini adalah tipe wanita yang sangat tinggi imajinasinya terhadap seksual sampai-sampai dia pun memaksa Marpi untuk beradu gabrut dengan si Omi di hadapannya. Dan hal tersebut ternyata membuat Marpi ketagihan beradu gabrut dengan si Omi hingga pada akhirnya dia pun cerit di dalam dan menyebabkan Omi hamil. Hingga pada akhirnya ya mau tidak mau tangkurak si Marpi pun harus bertanggung jawab dan menikahi Omi. Jadi si Omi ini dinikahi oleh Marpi adalah karena terpaksa, karena yang dia cintai adalah Elektra. Selama rumah tangganya dengan Omi, bahkan Marpi selalu saja dibayang-bayangi oleh rasa penyesalan. Bahkan terkesan si Marpi ini menyalahkan Omi tentang kecelakaan cerit di dalamnya itu. Gobloy emang nih cowok ya.
Dan yang membagongkannya adalah saat si Marpi ini sedang bengong ngalamun ngabagug sorangan wae gitu ya. Dia tuh pasti mikirinnya adu gabrut bersama Elektra saat pacaran dulu. Jadi hayu dia tuh setiap hari mikirin adu gabrut aja sama Elektra. Makanya film ini teh banyak sekali adegan adu gabrutnya sampai-sampai saya teh ngubeng empoknya. It's something bad happen in your life and I'm not there. Dan kalian semua juga perlu nyaho bahwa awal mula ditinggalkannya Marpi oleh Elektra adalah karena dia mengakui kepada Elektra bahwasanya dirinya sering sekali melakukan adu gabrut bersama Omi dan hal tersebut menyebabkan Omi hamil. Pada saat itulah Elektra langsung meninggalkan Marpi dan beberapa kali pun Marpi menghubungi Elektra, Elektra tetap saja menolak. It's something bad happen in your life and I'm not there. Setelah Marpi hudang dari molornya, yang kemudian dia pun bebersih dan mandi, lalu tengkorak si Omi pun datang menghampiri Marpi dan menanyakan bahwa siapakah gerangan tadi yang menelpon dirimu? Yang kemudian Marpi pun mengatakan bahwa yang menelpon dirinya adalah ibunya Elektra. Pada saat itu Omi pun tentu saja langsung marah dan greget kepada si Marpi dan mengatakan bahwa ya sudah, urus saja dulu masa lalu kamu dan nanti setelah kamu beres dengan masa lalumu baru aku akan mengurus masa depanmu. Yang kemudian tengkorak si Omi pun langsung mabur dari rumah itu dan meninggalkan si Marpi. Bagus, harusnya emang kayak begitu tuh wanita, harus tegas gitu ya. She hasn't heard from her in 3 months. Oh, care of your past and then I take care of your future. Emang dasar tengkorak si Marpi ini adalah cowok labil ketika istrinya mabur dan membawa anaknya pergi dari rumah. Bukannya dia mengejar dan mencegahnya untuk pergi, tetapi tengkorak si Marpi ini justru membayangkan Elektra berada di hadapannya. Tapi ya namanya juga cowok labil ya, di sisi lain dia pun memikirkan anaknya yang bernama si Gaspar itu. Asli iya yang greget nempo si Marpi ya, bukannya dia cepet-cepet gitu ngejar anak sama istrinya, tetapi justru dia malah bengong dan ngabagug serta memikirkan kejadian masa lalunya bersama Elektra yang sedang beradu gabrut. Jadi dari sinilah dimulai bagaimana awal mulanya dia bertemu dengan tengkorak si Elektra. Hi. Film pun langsung beralih kepada masa lalunya Marpi, di mana pada saat itu Marpi pun masih bersama dengan Elektra dan berpacaran dengan Elektra, dan pada saat itu mereka sudah hidup bersama dan menyewa satu kamar apartemen, di mana kamar apartemen Elektra dan Marpi bertetangga dengan kamar apartemennya Omi. Lah, mereka berdua kan belum menikah, Min. Kok bisa hidup bersama? Mungkin di luar negeri itu sudah terbiasa melihat kebo berkumpul. Jadi kalian jangan banyak komentir, ikuti saja alur filmnya ya. Yes, I just moved in. Cool. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Di sana terlihat tengkorak si Marpi pun sedang duduk santuy di jendela dan membaca buku bersama si Elektra. Tetapi tak lama kemudian terlihat tengkorak si Omi pun keluar dari jendela kamarnya. Hingga pada akhirnya terjadilah baca-bacrit antara tetangga dan mereka pun ngabacot bersama di jendela. Hi. How are you? Setelah mereka bertiga lama ngepacot, hingga pada akhirnya tengkorak Elektra dan Marpi pun mengajak Omi untuk makan seblak bersama di warungnya Bimpi. Pada saat itu mereka pun menanyakan berapakah usia Omi, dan perlu kalian nyaho ternyata tengkorak si Omi ini baru berusia 17 tahun. Dan yang karunyanya lagi adalah si Omi ini anak hasil dari kecelakaan cerit di dalam. Maka dari itu dia sangat mendukung orang tua untuk mempertahankan anak-anak yang non halal atau ya anak-anak yang sudah ditanam saham duluan gitu. You know, like it's the part of the nature to eat meat. Setelah Elektra dan Marpi selesai mentraktir Omi di warung sebelaknya Bimpi, mereka berdua pun membawa Omi ke dalam kamar apartemen mereka. Dan asli ini benar-benar di luar nurul saya, di mana pada saat itu tengkorak si Elektra meminta kepada Marpi untuk melakukan adu gabrut bersama dirinya dan bersama Omi, alias adu gabrut bertiga gitu ya. Nah kalau orang normal ya, mana ada sih kita rela ngelihat pasangan yang kita cintai beradu gabrut dengan wanita lain di hadapan kita kalau memang orang ini tidak gelo gitu ya.
Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang di sana terlihat tangkurak si Omi pun sedang melakukan modus dan nangtung ngabaguk di pinggir jendelanya sedang ya pura-pura mendengarkan musik hingga pada akhirnya tangkurak si Marpi pun ngabaguk juga di jendelanya dan ya sepik-sepik gak jelas gitu kepada si Omi dan ya ujung-ujungnya tangkurak si Marpi ini mengajak Omi untuk melakukan adu gabrut kembali. Ya emang dua-duanya sama-sama gelo ya. Di keesokan harinya terlihat tangkurak si Marpi pun sedang OTW bersama Elektra dan ya seolah-olah tidak terjadi apapun dan terlihat mereka sedang mengunjungi sebuah goa dan ya seperti yang kalian nyaho di mana ada kesempatan disitulah mereka akan beradu gabrut. Kan dari awal saya sudah bilang film ini setiap menitnya berisi adu gabrut, makanya saya tuh sampai puyeng gitu nge-reviewnya ya. Di malam harinya terlihat Marpi dan Elektra pun sedang berjanji satu sama lain bahwa mereka akan saling menjaga dan saling setia dan ya seperti yang kalian nyaho mereka pun melanjutkannya dengan beradu gabrut. Bosen kan ngedenger adu gabrut? Not like my past in general. Long life. Singkat cerita, berang pun Caang di sana terlihat tangkurak si Elektra pun membawa Marpi ke pameran lukisannya dan perlu kalian nyaho bahwa si Elektra ini adalah seorang pekerja seni atau seorang pelukis. Tetapi yang di luar nurul saya adalah pada saat itu Elektra memperkenalkan Marpi kepada om-om yang yang telah menjadi tabungannya si Elektra gitu. Tahu kan kalian tabungan simpanan? Dan asli ini benar-benar di luar nurul saya karena pada saat si Elektra memperkenalkan om-om itu kepada si Marpi, dia sama sekali tidak terlihat isin, tidak terlihat merasa bersalah dan tidak ada sien-siennya gitu memperkenalkan om-om itu kepada si Marpi. Asli saya benar-benar tidak habis pikir kalau seandainya wanita seperti ini benar-benar ada di dunia nyata. Di malam harinya terlihat Elektra pun membawa Marpi dan memperkenalkan kepada ibunya. Pada saat itu terlihat Elektra pun B aja dan seperti tidak ada masalah apapun dan ya dia terlihat seperti wanita waras pada umumnya aja gitu. I'm studying still, yeah. Did you trust in a party? Tetapi setelah itu terjadi hal yang sangat membagongkan di mana tangkurak si Elektra membawa Marpi ke sebuah tempat dan memperkenalkan Marpi kepada Narkibi dan dia pun memaksa Marpi untuk melakukan ritual bersama komunitasnya Elektra. Di mana dalam ritual itu Marpi diharuskan mengkonsumsi Narkibi, lalu setelah itu dia harus melakukan adu gabrut bersama wanita lain di hadapan Elektra dan Elektra pun harus melakukan adu gabrut bersama laki-laki lain di hadapan Marpi. Dan ternyata yang masuk di dalam komunitas itu bukan hanya Elektra dan Marpi beserta komunitas yang lain, melainkan si Om yang telah menjadi tabungannya Elektra pun masuk ke dalam komunitas itu bersama istrinya. Tentu saja pada saat itu Marpi pun naik darah dan langsung menghampiri istrinya si Om dan mengatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan kekasihnya dan mereka berdua sudah berkali-kali melakukan adu gabrut. Dan ya kalian sudah pasti nyaho bagaimana istrinya si Om akan bereaksi. Dan karena hal itulah terjadi adu gaplok antara si Marpi dan si Om itu hingga pada akhirnya mereka berdua pun harus dikurung oleh Mang Lisi. Di kantor Mang Lisi, si Marpi pun mencoba menjelaskan kepada Mang Lisi bahwa dirinya menggaplok si Om itu karena si Om itu sudah mengkhianati istrinya, sudah mengkhianati anaknya, bahkan dia sudah mengadu gabrut pacarnya si Elektra. Tetapi pada saat itu Mang Lisi pun menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Marpi itu adalah hal yang konyol di mana dia harus menggaplok seseorang hanya karena wanita. Padahal di Perancis ini seseorang bebas untuk melakukan adu gabrut dengan siapa saja. Tuh kan, di negara mereka itu melihat kebo berkumpul itu sudah biasa. Jadi kita jangan banyak komentir. I'm proud of what I did.
Pada saat itu, Mang Lisi pun masih berbaik hati dan tetap melepaskan Marpi tanpa syarat, hingga pada akhirnya setelah Marpi keluar dari kantor Mang Lisi, dia pun langsung menghampiri Elektra dan menanyakan kenapa Elektra bisa setega itu kepadanya dan kenapa juga Elektra bisa segampang itu melakukan adu gabrut bersama laki-laki yang bahkan bukan kekasihnya. Tetapi pada saat itu Elektra pun sama sekali tidak menanggapi dan menggubris apa yang dikatakan oleh Marpi, bahkan terkesan mengacuhkan Marpi. Dan ya, karena si Marpi pun terus marah-marah dan terus ngadumel hingga untuk membungkam bacotnya si Marpi, Elektra pun mengajak Marpi untuk apa coba? Pasti kalian udah bisa jawab, untuk adu gabrut. Setelah mereka berdua selesai melakukan adu gabrut dan si Marpi pun sudah tidak marah lagi, yang kemudian Elektra pun membawa Marpi untuk OTW ke sebuah mall, di mana Elektra membawa Marpi ke sebuah toko kaset. Dalam toko kaset itu seluruhnya berisi film Pirni. Dan ya, seperti yang kalian nyaho, di mana ada kesempatan, disitulah mereka akan melakukan apa? Melakukan adu gabrut. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Marpi pun bertemu dengan seorang Mang Lisi yang telah menangkapnya, dan pada saat itu Mang Lisi menasehati Marpi dan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Marpi adalah sesuatu yang sangat balegug dan gobloy karena telah menggaploki seseorang hanya karena wanita. Hingga pada akhirnya si Mang Lisi pun berniat untuk membawa Marpi ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut akan menyadarkan Marpi bahwa seseorang di negara ini bisa melakukan hubungan adu gabrut bersama wanita siapa saja yang dia mau. Go every week or what? We go often. Not every week, often. Singkat cerita, terlihat Marpi pun dibawa ke tempat tersebut dan yang membagongkannya adalah ternyata Tangkurak Si Elektra pun sudah lebih dulu ada di sana. Dengan kata lain, Tangkurak Si Elektra ini memang sudah biasa melakukan adu gabrut bersama laki-laki siapa saja yang dia mau. Bahkan yang mengajak Marpi berkeliling di tempat tersebut ke setiap pelosoknya adalah Tangkurak Si Elektra. Jadi di tempat itu orang beradu gabrut sudah tidak ada celah, sudah tidak di dalam ruangan, melainkan di satu ruangan terbuka, di mana kanan adu gabrut, kiri adu gabrut, depan adu gabrut, belakang pun adu gabrut. Jadi mereka itu sibuk masing-masing melakukan adu gabrut. Ada yang sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang berlima. Ya gayanya juga udah beda-beda gitu ya, ada yang malang melintang nyungsep sekala lah. Saat itu si Marpi yang masih waras pun langsung menarik Elektra keluar dari tempat itu dan marah. Tetapi emang dasar Tangkurak Si Elektra ini sudah gelo ya. Bukannya dia sadar, bukannya dia berterima kasih punya cowok yang masih waras gitu ya, tetapi justru dia malah memaksa Marpi agar beradu gabrut dengan wanita jadi-jadian, di mana atasnya berbentuk wanita sedangkan bawahnya masih batangan. No! I don't even know why you let me bring us to this fucking place. Dan balegug serta gobloynya si Marpi ini nurut-nurut saja kepada si Elektra atas nama cinta gitu. Dan perlu kalian nyaho bahwa awal mula bertemunya Marpi dengan Elektra adalah di sebuah tempat rekreasi, di mana dia bertemu tanpa disengaja dengan Elektra. Tetapi pada saat itu mereka pun langsung berkenalan dan langsung jatuh cinta. Dan ya, sepertinya kalian sudah bisa menebak mereka akan melakukan apa. Apalagi kalau bukan adu gabrut. Di akhir film terlihat Tangkurak Si Marpi pun tersadar dari lamunannya atau dari ngabagungnya, yang tak lama kemudian terlihat Omi pun datang menghampiri Marpi beserta anak laki-lakinya yang bernama Gaspar. Dan pada saat itulah Tangkurak Si Marpi baru menyadari bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak bisa move on dari Tangkurak Si Elektra itu adalah hal yang salah dan menyakiti istri serta anaknya. Dan dari situ juga Tangkurak Si Marpi ini menyadari bahwa orang yang begitu berarti dalam hidupnya adalah keluarganya. Film pun gesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa masa lalu biarkan saja menjadi masa lalu dan sebagai pembelajaran, serta masa depanlah yang harus diperjuangkan. Karena kita tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kita bisa memperjuangkan masa depan. Itulah alasannya kenapa kaca spion dibuat lebih kecil sedangkan kaca depan itu lebih lebar. Karena untuk melihat masa lalu itu ya sesekali aja gitu ya. Tetapi kita harus tetap fokus melihat masa depan. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Jangan lupa like, comment, and subrek. Bye-bye.
Oh iya, buat kalian para Nurul yang komentir katanya, ini kok isi videonya tidak sesuai dengan thumbnailnya. Jadi para Nurul, kalian teh kudu nyaho ya. Channel saya ini adalah review film, ngerangkum isi cerita sebuah film. Sedangkan thumbnail yang saya buat itu mewakili isi dari film aslinya. Apalagi untuk film Lope ini, saya tidak mungkin menampilkan filmnya secara utuh, dimana setiap menitnya itu aduh gabrut, nanti bisa-bisa channel saya itu kena koit ya, dicabut nyawanya nanti, innalillahi. Ntar kalian tidak bisa nonton channel saya lagi, tidak bisa ngedengar saya ngebacot lagi. Saya kan sudah kasih judulnya sama kalian, jadi kalau kalian pengen nonton film aslinya ya kalian tayangan saja sorangan linknya ya, nanti baru komentir.